Oke, kita lanjut belajar HTML-nya, teman-teman. Sekarang di chapter Introduction. Kita mulai ya. HTML Introduction, berarti masih pengenalan ini. HTML ya adalah standar markup language for creating web pages. Ini udah dijelasin di chapter sebelumnya ya. Jadi bukan bahasa pemrograman HTML ini, teman-teman. Kenapa bukan bahasa pemrograman? Karena memang tidak ada logiknya, tidak ada logika bisnisnya di sini. Ini murni nulis konten ya, HTML itu. Bahasa pemrogramannya itu nanti di JavaScript. Apa itu HTML? Yang ini. HTML itu kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Jadi bahasa markup text dia, penulisan aja nih. Nah, HTML adalah standar markup language untuk membuat website. Jadi markup language itu ada banyak, teman-teman. Tapi hanya HTML yang dibikin untuk membuat halaman website. HTML itu menjelaskan struktur ya. HTML itu menuliskan struktur dari halaman sebuah website. Struktur itu contohnya ini ya, navigasi, kemudian ini ada menu-menu, di sini juga ada menu-menu di sidebar, di sebelah kanan ada iklan, di tengah ada kontennya. Nah, itu struktur kan ya, teman-teman. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab si HTML. Kemudian HTML itu mengandung banyak elemen. Apa itu elemen? Nanti kita jelasin ya. Elemen-elemen itu contohnya apa? Analoginya adalah batu bata yang membuat rumah ya. Jadi HTML itu ada elemen-elemen yang bertanggung jawab pada setiap konten. Contohnya ini button ya, button itu tombol. Itu berarti dibungkus sama elemen button gitu. Ini judul, berarti elemennya adalah judul. Yang ini paragraf, di elemennya berarti paragraf. Kayak gitu teman-teman ya, soal elemen dari HTML. Nah, lanjut. HTML elemen itu ngasih tahu browser bagaimana sebuah konten di display. Jadi elemen ngasih tahu browser untuk bagaimana mendisplay sebuah konten. Jadi jelas ya, di sini kalimatnya itu ngasih tahu bahwa HTML itu ditulis untuk ngasih tahu browser supaya browser tahu konten apa yang harus ditampilkan. Jadi gitu teman-teman. Nanti kita lihat ya, bagaimana si HTML dan browser ini bekerja. Udah diliatin kemarin di chapter sebelumnya di home sedikit. Di sini nanti saya coba liatin lagi. Kemudian HTML label pieces ya. Setiap label elemen ya ini penjelasan dari elemen itu sendiri. Jadi elemen HTML itu contohnya berisi konten. Ada konten this is heading, this is paragraph, this is link, dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini simple HTML dokumen ya. Dokumen HTML paling simple lah, bisa diibaratkan. Penulisannya begini, penjelasannya ada di bawah sini nih ya. Kenapa sih ada doctype HTML? Penjelasannya adalah doctype HTML itu deklarasi yang mendefinisikan dokumen ini adalah dokumen HTML. Gitu. Jadi bukan dokumen Microsoft Word, bukan dokumen Microsoft Excel gitu ya teman-teman. Ini kalau ada file, tulis depannya atau paling atasnya itu adalah doctype HTML, maka sistem secara otomatis bakal mengenali kalau ini adalah dokumen HTML. Gitu. Jadi ini tuh sintaksnya, ya, dan ini harus ditulis. Kemudian ada HTML tag. Oh ya, ini tuh namanya tag ya teman-teman ya, TAG, tag. Tag HTML adalah elemen yang
menjadi root element. Nah, harus ada elemen HTML di sini. Ini pembukanya, ini penutupnya nih teman-teman. Tuh, ini dibuka, ini tag opening tag disebutnya. Ini adalah end tag atau tag penutup atau closing tag ya. Ini opening tag, ini closing tag. Jadi selain ada doctype HTML harus ada root elemennya. Kemudian ada elemen head. Nah, ini tuh berisi meta information dari halaman HTML. Nih, teman-teman lihat. HTML, ini kan rootnya nih. Dia punya dua anak elemen. Ada head di sini nih. Ada body. Ya. Nah, bedanya apa? Head itu berisikan meta informasi yang nggak kelihatan. Ya, makanya disebut meta informasi. Informasinya ada, tapi nggak diliatin di browser. Sedangkan yang body, nah, ini adalah konten yang diliatin di browser. Kayak gitu bedanya teman-teman. Kemudian di dalam elemen head ada elemen title. Nah, elemen title itu adalah salah satu dari meta information. Ya. Dia yang menspesifikasikan judul dari halaman HTML. Biasanya muncul di browser tab di title bar-nya. Contohnya, kita lihat. Ini kan browser nih yang kita lihat. Yang kita lihat adalah halaman website. Di atas kan ada tab-nya nih. Terus ada judulnya. Nah, ini yang di-define atau yang didefinisikan oleh si title. Jadi page title bakal muncul di sini. Dia ya salah satu meta information yang mungkin kelihatan, tapi kelihatannya tidak di badan halaman website. Ya, kelihatannya di tab browser. Jadi dia masuk ke meta information. Selanjutnya ada body. Nah, tadi udah jelasin, itu mendefinisikan dokumen body. Dia kontainer dari semua konten yang visible, yang kelihatan. Contohnya ada heading, ada paragraf, ada image nanti, ada hyperlink, ada tabel, ada list, dan masih banyak lagi. Tenang aja, kita bakal belajar itu bareng-bareng. Kemudian ada H1 atau heading 1, ya, defines a large heading. Heading itu ada 6 teman-teman, dari H1, H2 sampai H6. Ya, mendefinisikan judul atau heading. Kalau yang P ini mendefinisikan paragraf. Jadi ini bisa ditulis panjang nih teman-teman ya. Kalau teman-teman mau coba try it yourself, bisa diklik. Nah, muncul di sebelah kiri ada editor, di sebelah kanan ada browser. Kalau ini diganti run, nah, nanti muncul ya. Ini juga bisa nih teman-teman, Ctrl D. Oh, sorry salah. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini paragraf 2, misalnya teman-teman. Coba run. Nah, muncul nih paragraf lagi, gitu. Atau yang H. Yang H1, saya mau copy, paste di sini. Kita ganti jadi H2 ya. Nah, tag itu harus ditutup dengan elemen yang sama. Jadi tag elemen H2 harus ditutup dengan tag elemen H2, jangan beda. Tuh, biar tidak error. Ini adalah heading 2. Kita coba run. Nah, muncul ya teman-teman. Ukurannya jadi lebih kecil dari yang heading 1. Nah, ini sampai ada 6 nih kalau si heading itu. Ya, gitu. Nanti kita belajar lagi di chapter selanjutnya yang khusus membahas si heading. Saya tutup dulu. Oke, ini tadi udah dijelasin. Nah, ini penjelasannya nih. Apa itu HTML element? HTML element itu didefinisikan dari start tag, teman-teman. Nah, ini tag ya sebutannya. Ini start tag. Terus some content, ya. Kontennya di sini. Sama ada end tag. Nah, ini tag penutupnya. Tag akhirnya. Kalau dilihat nih teman-teman, tag pembuka itu ada kurung siku,
apa ya? Ini bukan kurung siku namanya. Kurung runcing atau apa ya? Saya juga nggak tahu nih bahasa Indonesianya. Tapi orang Inggris sih bilangnya biasanya ini bilangnya bracket. Ini bracket. Nah, di sini di penutupnya itu ada ditambahin slash atau garis miring. Ya, jadi itu bedanya. Ini tag pembuka, ini tag penutup, dan di tengah-tengahnya adalah konten. Contohnya, yang disebut elemen itu dimulai dari start tag sampai dengan end tag. Jadi satu begini tuh disebut elemen. Ini elemen apa? Elemen H1 gitu teman-teman. Yang di bawah elemen apa? Elemen P atau elemen paragraf. Ya, nah ini tabel penjelasannya juga. Start tag-nya yang ini, elemen kontennya yang ini end tag-nya. Tapi, nah di sini ada notes. Beberapa HTML elemen itu nggak punya konten. Contohnya yang BR. BR itu disebutnya empty element atau elemen kosong. Jadi elemen ini tuh nggak punya konten dan nggak punya end tag. Terus buat apa sih si BR ini? BR ini biasanya buat nambahin garis baru. Kita coba teman-teman di sini ya. Try it yourself. Kita coba tambahin BR nih di sini. Sorry. Kita coba tambahin P dulu mungkin. P. Ini paragraf 2. Kita coba run ya. Nah, itu jadi gini. Nah, ada paragraf 1. Ada paragraf 1, ada paragraf 2. Tapi saya pengen ngasih jarak nih antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu pakai apa? Pakai BR nih bisa. Nah, jadi cukup tulis gini aja, kemudian run. Nah, dia kayak ngasih jarak. Jadi ada garis baru di sini ya, teman-teman. Oke, kita close lagi. Itu contoh dari si empty element. Lanjut, web browser. Jadi, tujuannya web browser, contohnya Chrome, Edge, Firefox, Safari adalah untuk membaca HTML dokumen. Kemudian menampilkan kontennya dengan benar. Browser HTML itu nggak menampilkan teksnya si HTML. Tapi dia digunakan untuk mendetermin, ya, memutuskan konten apa nih yang harus di-display gitu. Jadi tagnya nggak akan muncul di browser, yang muncul di browser adalah konten-kontennya aja sesuai, ya, tampilannya nanti sesuai yang didefinisikan di elemen itu. Oke, kita lanjut lagi ke HTML page structure. Nah, ini strukturnya si HTML tadi udah jelasin ya. Ada root elemennya, ya, teman-teman. Ada root elemennya yaitu elemen HTML dan elemen HTML itu cuma punya dua anak HTML, sebutannya child element. Ada head, ada body. Head itu buat menuliskan meta information, ya. Informasinya bakal dibaca sama browser, tapi browser nggak akan nampilin karena yang ditampilin adalah elemen-elemen yang ada di dalam body kayak gitu. Nah, ini disebutin content inside body section will be displayed in a browser. Konten di dalam body bakal di-display di browser. Makanya diputihin nih di sini. Jadi kelihatan bedanya. Nah, ini informasi sedikit tentang sejarah si HTML. Di tahun 89 Tim Berners-Lee invented WWW, ya. Teman-teman masih ingat WWW itu apa? World Wide Web. Dulu pernah Indonesia itu bikin terjemahannya ya, jadi JJJ, jejaring jagat, J-nya saya lupa, pokoknya jadi JJJ lah. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya nggak dipakai. Ya, kemudian 91 Tim Berners-Lee membuat HTML. 93 Dave Reget
ngedraft HTML plus, dan mulailah HTML itu berkembang nih teman-teman. Ada HTML2, HTML3.2, HTML4 ya. W3C ini adalah www konsorsium kalau nggak salah teman-teman. Jadi website itu punya konsorsium. Banyak orang yang support ke www, ngasih saran, ngasih keputusan, pada akhirnya bikinlah konsorsium supaya seragam semua di seluruh dunia penggunaannya. Nah, di tahun 2008 draft HTML5 dibikin, dan 2012 itu HTML5 jadi living standard. Saya itu belajar HTML di 2013, jadi udah pakai HTML5 dari sejak pertama kali belajar ngoding, dan sekarang di 2025 berarti kita pakai HTML 5.2 nih teman-teman ya, yang paling baru. Dan tutorial ini ngikut ke HTML paling baru ya, standar HTML yang terbaru teman-teman. Oke, ini ada exercise-nya ya. Oh, kemudian ada videonya juga nih teman-teman, tapi dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman prefer video bahasa Inggris silahkan dicek ya. Saya bakal tetap pakai bahasa Indonesia di sini, supaya bantu teman-teman yang mungkin kesulitan di bahasa Inggrisnya atau belum terbiasa. Oke, kita kerjain exercise-nya nih teman-teman. What does HTML stand for? Yaitu jawabannya adalah Hypertext Markup Language ya. Submit answer. Wah, dia ngebuka tab baru. Correct katanya ya. Jadi saya udah coba selesaiin, cuman kita coba ulangi lagi ya. Yes. HTML stand for Hypertext Markup Language. Nih, dijawab yang ini teman-teman. Benar. Next. Which one of the following headers has the correct HTML syntax? Jadi headers nih kata kuncinya. Yang mana? Nah, kita tahu bahwa elemen HTML itu bukan pakai kurung kurawal ya, tapi pakai kurung panah kayak gini nih. Submit answer. Jadi jawab yang ini ya. Submit answernya. Kemudian next question. Nah, siapa yang membuat HTML? Tim Berners-Lee. Submit answer. Nah, benar ya. Kayak gitu aja sih exercise-nya, nggak susah-susah amat teman-teman. Kita close. Dan sepertinya sudah di akhir nih buat chapter yang ini. Kita lanjut nanti ke chapter editors. Tapi saya bakal jelasin di video selanjutnya. So, see you in the next video. Bye-bye.